Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi mengenai metode pengasapan dan juga pemanggangan untuk memenuhi mata kuliah teknologi pangan. Untuk itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Christine Natalia Purba dengan NIM 1120220001. Perkenalkan, saya Etika Melda Anjani Dalam Banua dengan NIM 1120220002. Saya Maitri Hana Manik dengan NIM 1120220007. Dengan saya Talenta Magdalena Waruhu dengan NIM 1120220013. Selamat menyaksikan. Baiklah kawan-kawan, untuk saat ini kita masuk pertama kali mengenai materi, yaitu terhadap definisi terlebih dahulu. Apakah itu definisi dari pemanggangan dan juga pengasapan? Pengasapan adalah cara pengawetan atau pengolahan ikan dengan menggunakan asap yang berasal dari hasil pembakaran arang kayu atau tempurung kelapa, sabut, serbuk gergaji, atau sekam padi. Dalam hal itu, dalam asap terkandung senyawa-senyawa yang mempunyai sifat untuk mengawetkan seperti formaldehid dan juga lain-lain. Hal ini dinyatakan oleh Anonim pada tahun 2011. Kemudian ada pemanggangan. Pemanggangan juga merupakan cara pengawetan atau pengolahan ikan. Pemanggangan dapat dilakukan dengan menggunakan gas, arang, ataupun listrik. Pemanggangan dapat menyebabkan penampakan ikan menjadi kecoklatan, dan ini juga menurut Anonim pada tahun 2011. Selanjutnya kita masuk kepada pengawetan ikan dengan pemanggangan dan juga pengasapan. Adapun prinsip-prinsip dari variasi dalam mengolah atau mengawetkan ikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode pendinginan atau chilling dengan es kering, air dingin, air laut dingin, atau pendingin mekanis lainnya. Yang kedua itu ada pembekuan atau freezing. Yang ketiga ada pengalengan atau canning. Yang keempat ada penggaraman atau salting, termasuk itu dalam pemindahan. Kemudian yang kelima itu ada pengeringan atau drying secara mekanis dan juga secara alami. Yang keenam itu ada pengasapan atau pickling atau marinade. Yang ketujuh ada pengasapan atau juga smoking. Yang kedelapan pembuatan hasil olahan khusus, misalnya bakso ikan dan juga lain-lain. Yang kesembilan pembuatan hasil sampingan seperti tepung ikan, minyak ikan, kecap ikan, kerupuk dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah tujuan dari pengasapan ini? Tujuan dari pengasapan ini adalah untuk mengawetkan atau banyak yang dilakukan di negara-negara yang belum atau sedang berkembang dengan memanfaatkan bahan-bahan alam berupa kayu yang melimpah dan juga murah. Kemudian untuk memberikan rasa dan juga aroma yang khas, ini menurut Muriati pada tahun 2000. Selanjutnya, pengasapan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengasapan dingin atau cold chilling, cold smoking, dan juga pengasapan atau hot smoking. Perbedaan antara keduanya adalah dalam pengasapan dingin ini menggunakan temperatur 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 sampai dengan 2 minggu. Kemudian daya awetnya itu bertahan sampai 2 sampai 3 minggu sampai beberapa minggu ke depannya. Kemudian pengasapan panas. Temperatur yang dibutuhkan itu adalah 70 sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah dalam waktu beberapa jam. Kemudian daya awetnya itu bertahan selama beberapa hari. Suhu yang digunakan untuk pengasapan panas cukup tinggi sehingga daging ikan menjadi matang. Daya awet ikan yang dihasilkan oleh pemanasan yang panas ditimbulkan oleh garam, asap dan juga panas. Sedangkan pada ikan yang diasap dingin ditimbulkan oleh garam, asam dan juga pengeringan. Pemanggangan juga merupakan cara pengawetan atau pengolahan ikan. Selanjutnya, menurut Board dalam Heruwati pada tahun 2002 menyatakan bahwa beberapa jenis vitamin yang terdapat dalam ikan akan mengalami kerusakan sebagai akibat proses pengeringan ataupun pengasapan. Tergantung waktu dan juga suhunya, pH, serta terjadinya pengirisan. Pengasapan panas di atas 80 derajat Celcius ini dapat menyebabkan hilangnya vitamin yang larut dalam air seperti niacin, riboflavin, dan asam ascorbat hingga 4%. Ini menurut Buhian dalam Heruwati pada tahun 2002. Selanjutnya, roasting fish atau pemanggangan ikan. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pengasapan dan juga pemanggangan pada orientasi ini diantaranya meliputi yang pertama
Yang kedua, penirisan dan juga penganginan. Kemudian yang ketiga itu ada suhu. Yang keempat itu ada waktu. Yang kelima ada metode pengemasan dan juga kondisi pengemasan. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar dari ikan yang menggunakan metode-metode pengasapan, yaitu ikan sebelum diasap atau sebelum di smoking. Kemudian gambar dua itu ikan saat di smoking. Kemudian gambar tiga itu adalah smoke cabinet atau alat untuk pengasapan ikan. Kemudian selanjutnya, data hasil pengujian kesukaan ini menurut penampakan, warna, tekstur, aroma dan juga rasa untuk ikan asap dan juga ikan panggang. Kemudian di bawah ini ada keterangan dari angka 1 itu menyatakan sangat tidak suka. Kemudian angka 2 itu menyatakan bahwa dia tidak suka. Yang ketiga itu menyatakan bahwa itu adalah netral. Yang keempat menyatakan suka dan kelima sangat suka. Selanjutnya, bahan dan juga metode pemanggangan dan juga pengasapan itu. Yang pertama itu ada alat yang digunakan adalah smoke cabinet, baskom, vacuum sealer, peniris, hair sealer, pisau dan juga eksikator. Kemudian bahan yang digunakan itu antara lain ikan bawal, selanjutnya ada silika gel, kemudian ada garam, air, asap cair, vaseline dan juga serbuk kayu. Untuk selanjutnya, pembuatan roasted fish atau ikan panggang. Alat yang digunakan dalam pembuatan roasted fish ini sama seperti alat pembuatan smoked fish. Hanya alat smoke cabinet diganti meat roaster. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pembuatan roasted fish atau ikan panggang ini juga sama seperti bahan yang digunakan pada saat melakukan pengasapan pada ikan atau smoked fish. Adapun pengujian kesukaan pada roasted fish ini adalah penilaian uji kesukaan ini berdasarkan pada proses pengindraannya. Yang pertama itu dari warna, kemudian ada rasa, yang ketiga ada aroma, dan yang keempat ada tekstur. Selanjutnya, ini adalah gambar hasil dari pengasapan ikan nila, yaitu menggunakan metode pengasapan yaitu menggunakan bahan yaitu sabut kelapa, sekam padi, dan juga daun bambu. Warna ikan nila asam sekam padi adalah kecoklatan sedikit keemasan. Ikan nila asap sabut kelapa berwarna coklat tua, dan ikan nila asap daun bambu berwarna coklat kedikaman pada gambar 1 yang tercantum. Kemudian ketiga, sumber asap menghasilkan rasa dan aroma ikan asap yang khas. Sementara pada tekstur ikan, nila asap menunjukkan hasil yang sama pada ketiga perlakuan yang dilakukan. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa warna, rasa, aroma dan juga tekstur ikan nila asap yang paling disukai panelis adalah ikan nila asap dengan perlakuan sumber asap sekam padi. Ikan nila asap yang agak disukai panelis dengan perlakuan sumber asap sabut, kelapa, dan ikan nila asap dengan perlakuan sumber asap daun bambu dinilai paling rendah oleh para panelis. Kemudian, ikan nila asap memiliki karakteristik organoleptik yang berbeda-beda sesuai sumber asap yang digunakan. Ikan nila asap berwarna kuning kecoklatan, asap sekam padi yang digunakan. Kemudian, hingga coklat kehitaman itu asap daun bambu. Kemudian makin pekat asap yang dihasilkan, maka asap yang menempel semakin banyak, sehingga warna ikan asap semakin pekat. Ikan nila asap memiliki karakteristik organoleptik yang berbeda-beda sesuai dengan sumbernya masing-masing. Asap yang digunakan ikan nila asap ini berwarna kuning kecoklatan atau sekam padi yang digunakan hingga coklat kehitaman itu menggunakan daun bambu. Adapun kualitas dari mikrobiologinya adalah produk ikan asap yang disimpan harus memperhatikan aspek pertumbuhan mikroba di dalamnya, terutama kemasan dalam suhu penyimpanan yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ini menurut Salauden dan Ossibonan pada tahun 2018. Selanjutnya, kehadiran mikroorganisme juga dipengaruhi kadar air dan peningkatan suhu selama penyimpanan. Misalnya, pertumbuhan pada bakteri S. S. Sareus dapat tumbuh dengan baik pada suhu 30 sampai dengan 37 derajat Celcius. Ini menurut Hadimoto et al. Pada tahun 2016. Selanjutnya, proses pengasapan yang dilakukan secara tradisional juga sangat mempengaruhi jumlah mikrobiologis produk ikan asap. Hal ini disebabkan aspek higien dan juga sanitasi proses pengasapan
menunjukkan bahwa kenaikan kadar protein ikan terus bertambah seiring dengan lamanya waktu pengeringan. Selama proses pengasapan, ikan lebih cepat matang karena jarak antara ikan dan sumber asap biasanya lebih dekat. Kemudian, suhu pengasapan yang cukup tinggi selain dapat menghentikan proses enzimatis yang tidak diinginkan, juga mampu menyebabkan penggumpalan protein. Panas yang tinggi dapat menguapkan sebagian air dari dalam badan ikan sehingga daya awet ikan dapat lebih ditingkatkan. Kemudian denaturasi protein daging dimulai pada suhu 40 derajat Celcius hingga sampai dengan 65 dan 68 derajat Celcius. Pada suhu 70 derajat Celcius, daging asap berwarna kelabu akibat denaturasi yang terjadi pada mioglobin dan juga hemoglobinnya. Penelitian Ridwan pada tahun 2019 menggunakan asap cair yang bersumber dari bambu membuktikan bahwa semakin tinggi suhu, maka kemampuan untuk menguraikan senyawa-senyawanya organik yang ada pada bumbu juga semakin besar. Penelitian Prasetyo et al. Pada tahun 2015 menunjukkan kadar protein ikan asap mengalami peningkatan 2 jam pertama dan mengalami penurunan pada jam ketiga dalam pengasapan. Selanjutnya, kekurangan pengasapan ini antara lain penampakan ikan yang kurang menarik, kesulitan dalam mengontrol suhu, dan menimbulkan polusi udara. Ini menurut Sari et al. Pada tahun 2019. Adapun cara kerja dari smoke fish ini yang pertama itu dimulai dari menentukan ikan bawal yang terlebih dahulu, kemudian melakukan pencucian, kemudian melakukan perimbangan berat awalnya, selanjutnya perendaman selama 30 menit. Kemudian penirisan dan juga penganginan. Kemudian smoking pertama yaitu suhu 80 derajat Celcius digunakan waktunya selama 90 menit. Kemudian smoking kedua menggunakan suhu 100 derajat Celcius pada waktu 270 menit. Kemudian penimbangan terakhir selanjutnya penganginan ataupun pendinginan. Kemudian terjadilah smoke fish dan juga pengemasan vakum serta penyimpanan dalam eksikator. Selanjutnya, cara kerja pada roasted fish ini mulai dari penentuan ikan bawalnya, kemudian melakukan pencucian, melakukan penimbangan pada berat awal, selanjutnya perendaman selama 30 menit, penirisan dan juga penganginan, kemudian roasting pertama yaitu 90 derajat Celcius pada suhu, kemudian 90 menit untuk waktunya. Kemudian roasting yang kedua itu 210 derajat Celcius dalam waktu 150 menit. Selanjutnya melakukan penimbangan pada berat akhirnya. Selanjutnya penanganan ataupun pendinginan. Kemudian jadilah roasted fish. Selanjutnya melakukan pengemasan vakum dan yang terakhir penyimpanan dalam eksikator. Selanjutnya kelebihan dalam metode pengasapan ini. Yang pertama itu adalah daya awetnya. Asap dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Kemudian rupanya permukaan bahan pangan yang sudah diasapi biasanya akan menjadi mengkilap. Kemudian dari bentuk warnanya, warna pada bahan pangan timbul karena terjadinya reaksi kimia antara fenol dari asap. Selanjutnya dilihat dari rasanya. Setelah diasapi, bahan pangan mempunyai rasa yang sangat spesifik, yaitu rasa asap-asapan yang sedang. Selanjutnya, kekurangan dalam metode pengasapan. Selain kelebihan dalam metode pengasapan, ada juga kekurangan yang tercantum dalamnya. Yang pertama itu, tekstur bahan pangan dapat berubah menjadi keras, terutama jika pengasapan dilakukan pada suhu rendah dalam waktu yang lama. Yang kedua, proses pengasapan secara sempurna memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, bahan pangan yang sudah diasapi yang teksturnya menjadi sangat keras diperlakukan proses rehidrasi atau pembakaran kembali sebelum dapat dikonsumsi. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam kelebihan metode dalam pemanggangan. Yang pertama itu kelebihannya rasa yang lebih kaya, kemudian dapat mempertahankan nutrisi. Yang ketiga, rasanya yang merasap. Kemudian yang keempat itu reaksi yang dilihat. Kemudian ada pun kekurangan dari metode pemanggangan ini adalah waktu yang dibutuhkan itu cukup lama. Kemudian yang kedua itu perlu peralatan yang khusus di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu perlu pengendalian kadar suhu. Baiklah, untuk itu demikian materi yang dapat kami paparkan mengenai metode pemanggangan dan juga pengasapan. Untuk itu kepada
kalian, kami mohonkan untuk tetap menyaksikan materi kita yang akan kita buat selanjutnya. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kami kelompok 2 mengenai metode pemanggangan dan juga pengasapan. Untuk itu, bagi kita semua jangan lupa untuk menyaksikan. Semoga bermanfaat.